Tahun 1911, dunia sedang demam perlombaan menuju kutub selatan. Semua mata tertuju pada persaingan dua raksasa, Roald Amundsen dari Norwegia dan Robert Falcon-Scott dari Inggris. Mereka berlomba siapa yang duluan menancapkan bendera di titik nol kutub selatan. Tapi, ada satu orang yang tidak peduli dengan balapan itu. Namanya Douglas Mawson. Mawson melihat peta Antartika dan menunjuk ke area yang berbeda. Dia menunjuk ke wilayah tepat di selatan Australia. Ribuan kilometer garis pantai yang masih kosong. Tidak ada di peta, tidak ada yang tahu isinya apa. Apakah itu benua, atau hanya kepulauan es? Mawson menyebutnya The Unknown. Visinya bukan kejayaan pribadi, tapi sains dan wilayah. Dia ingin memetakan halaman belakang Australia itu. Misi ini disebut Australasian Antarctic Expedition. Tanpa sadar, Mawson memilih lokasi pendaratan di Cape Denison. Mereka mengira itu teluk yang tenang. Ternyata, itu adalah cerobong angin alami terbesar di bumi. Tempat paling berangin di planet ini. Badai di sana bukan datang sesekali, tapi setiap hari. Rata-rata kecepatan anginnya 80 km per jam. Kalian tidak bisa berjalan di sana, kalian harus merangka agar tidak terbang. Di neraka angin inilah mereka membangun rumah kayu kecil mereka. Setelah bertahan di dalam gubuk selama musim dingin yang brutal, musim panas akhirnya tiba. Saatnya misi utama dimulai. Mawson membagi krunya menjadi beberapa tim. Tapi ada satu rute yang paling berbahaya, paling jauh, dan paling penting. Rute itu disebut The Far Eastern Party. Tujuannya adalah menjelajah sejauh mungkin ke arah timur. Karena ini misi tersulit, Mawson tidak mempercayakannya ke orang lain. Dia memimpinnya sendiri. Dia memilih dua orang terbaik untuk menemaninya. Pertama, ada Belgraven Ninnis. Letnan muda dari Inggris, umurnya baru 23 tahun. Dia anak orang kaya, ayahnya penjelajah terkenal, dan dia punya sifat seperti adik kecil yang disayang semua orang. Ninnis adalah penanggung jawab anjing husky. Ikatan batin Ninnis dengan anjing-anjing ini sangat kuat. Yang kedua adalah Xavier Mertz. Orang Swiss, doktor hukum, tapi juga juara ski nasional Swiss. Fisiknya sempurna. Dia yang paling kuat, paling atletis, dan seorang vegetarian. Bertiga, mereka adalah tim impian. Mawson si otak, Ninnis si hati, dan Mertz si otot. Tanggal 10 November 1912, mereka berangkat. 5 minggu pertama berjalan lancar. Cuaca cerah, progres cepat. Mereka sudah berjalan hampir 500 km dari markas. Semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Hingga tanggal 14 Desember, bencana itu datang. Posisi mereka saat itu, Mertz main ski paling depan sebagai penunjuk jalan. Mawson di kereta luncur pertama. Ninnis di kereta luncur kedua, paling belakang. Mertz memberi tanda bahaya karena ada celah es di depan. Tapi kelihatannya aman karena tertutup jembatan salju. Mertz lewat dengan aman. Mawson juga lewat dengan aman. Mawson terus jalan sambil melamun, menghitung jarak. Tiba-tiba, dia sadar suasana di belakangnya terlalu sepi. Dia menoleh ke belakang. Hanya ada hamparan salju putih yang datar. Ninnis tidak ada. Anjing-anjing tidak ada. Mawson berteriak memanggil Mertz. Mereka berlari balik ke jejak kereta luncur Ninnis. Jejak itu berhenti tepat di sebuah lubang menganga selebar 3 meter. Mereka merangkak ke pinggir jurang, berteriak memanggil nama Ninnis berjam-jam. Tapi yang mereka dengar, hanyalah suara rintihan satu ekor anjing yang patah tulang punggungnya di kedalaman 45 meter. Lalu, hening. Ninnis tewas seketika. Tapi horornya baru dimulai.
Bersama Ninis, jatuh juga kereta luncur utamanya. Isinya adalah tenda utama, pakaian ganti, dan 90% makanan mereka. Mereka berdua kini terdampar di antah berantah, 500 km dari rumah, tanpa tenda layak, dan hanya punya makanan untuk 1 minggu. Mawson dan Mertz berdiri di tengah kehampaan putih itu. Mereka sadar, mereka harus berlomba dengan waktu. Mereka mulai berjalan kaki untuk pulang. Tapi alam sepertinya tidak merestui. Salju di jalur itu lunak dan tebal. Setiap langkah kaki mereka tenggelam sampai lutut. Mereka tidak berjalan, mereka membajak salju. Kereta luncur yang tersisa harus ditarik dengan tenaga otot manusia yang semakin lemah. 1 jam berjalan, rasanya seperti 1 hari. Hari demi hari berlalu. Jatah makanan mereka mulai dipangkas. Dari 3 kali makan sehari, menjadi 2 kali, lalu 1 kali. Rasa lapar itu mulai berubah bentuk. Awalnya hanya perut yang berbunyi. Lama-kelamaan, berubah menjadi rasa sakit fisik yang konstan. Hingga akhirnya, momen yang paling ditakuti itu datang. Mawson merogoh tas perbekalannya, dan tangannya tidak menemukan apa-apa. Kosong. Remah biskuit terakhir sudah habis. Mereka berhenti di tengah badai. Wajah Mertz yang dulu segar kini cekung. Mata Mawson nanar. Yang ada di depan mata mereka hanyalah anjing-anjing husky yang masih setia menemani mereka. Anjing-anjing ini bukan sekadar hewan peliharaan, mereka adalah tim. Tapi di titik itu, insting bertahan hidup mengambil alih logika. Manusia harus hidup. Dengan berat hati, keputusan diambil. Anjing yang paling lemah dan tidak bisa lagi menarik beban, harus menjadi sumber energi. Satu persatu, seiring hari berlalu, jumlah anjing berkurang. Dan karena mereka begitu kelaparan, tidak ada 1 inci pun bagian tubuh anjing itu yang dibuang. Daging yang alot dipotong kecil-kecil. Bahkan tulang belulang anjing itu tidak dibuang. Mawson dan Mertz mengumpulkan tulang-tulang itu, memecahkannya, lalu merebusnya berjam-jam sampai menjadi kaldu keruh. Mereka meminumnya dengan rakus. Dan bagian terakhir yang mereka makan adalah organ dalam, termasuk hati anjing itu. Tanpa mereka sadari, hati anjing kutub mengandung konsentrasi vitamin A yang sangat tinggi. Bagi manusia, ini racun. Kondisi ini disebut hipervitaminosis A. Setiap suapan hati anjing itu, mereka sedang meracuni diri sendiri. Xavier Mertz, pria yang paling kuat fisiknya, mulai mengeluh sakit yang tak tertahankan di perutnya. Kulitnya mulai berubah. Lapisan kulit Mertz mulai mengelupas dalam lembaran-lembaran besar. Rambutnya rontok setiap kali dia menyisir dengan jari. Tapi yang paling menakutkan bagi Mawson bukan fisik Mertz yang hancur, tapi pikirannya. Racun itu menyerang otak. Mertz menjadi paranoid. Di dalam tenda sempit, Mertz menuduh Mawson menyembunyikan makanan. Dia berteriak marah, lalu menangis. Tanggal 7 Januari 1913, kondisi memuncak. Mertz mengigau parah. Saking frustrasinya dengan rasa sakit di tubuhnya, Mertz menggigit jari kelingkingnya sendiri sampai putus. Mawson memeluk sahabatnya itu agar tenang. Malam itu hening. Tapi pagi harinya, saat Mawson menyentuh bahu Mertz untuk membangunkannya, tubuh itu sudah kaku dan dingin. Sang juara ski Swiss telah pergi. Mawson mengubur Mertz di dalam salju. Kini, Mawson benar-benar sendirian di ujung dunia. Masih ada 160 km lagi. Mawson mengambil gergaji besi. Dengan tangan gemetar, dia membelah kereta luncurnya menjadi 2 bagian karena sudah tidak kuat menarik beban penuh. Tubuh Mawson pun mulai hancur seperti Mertz. Rambutnya rontok. Dan inilah momen di mana Mawson harus melakukan operasi pada dirinya sendiri. Saat dia membuka sepatu botnya, dia melihat kulit telapak kakinya terlepas utuh.
menggantung. Bagian bawah kakinya hanyalah daging mentah yang basah dan berdarah. Mawson mengambil perban, dia mengikat kembali kulit mati itu ke kakinya agar berfungsi sebagai bantalan pelindung. Dia memakai lagi kaos kakinya yang penuh nanah, dan memaksa kakinya melangkah. Dia berjalan bukan dengan otot lagi, tapi dengan tekad murni. Sampai akhirnya, tanah di bawah kakinya runtuh. Mawson jatuh ke dalam celah es. Tali pengaman menyentak tubuhnya dengan keras. Dia bergelantungan di atas jurang tanpa dasar. Di momen ini, Mawson mengaku dia tergoda untuk memotong talinya agar penderitaan ini selesai. Tapi dia ingat Mertz. Dia ingat Ninis. Dia punya hutang nyawa untuk menceritakan kisah mereka. Dengan tangan yang sudah hancur dan berdarah, dia memanjat tali itu inci demi inci. Dia mencoba lagi, dan akhirnya berhasil merangkak keluar. Sementara Mawson berjuang sendirian, di base camp terjadi kepanikan. Semua tim lain sudah pulang, kecuali tim Mawson. Kapten kapal Aurora mulai gelisah karena laut mulai membeku. Kapten mengirim tim pencari yang dipimpin oleh Cecil Madigan. Madigan membawa timnya ke sebuah pos perbekalan darurat bernama Gua Aladin, yang jaraknya cuma 8 km dari markas. Madigan menunggu di sana berhari-hari. Tapi tidak ada jawaban. Dengan berat hati, Madigan berpikir Mawson pasti sudah mati. Tanggal 29 Januari, Madigan meninggalkan tumpukan makanan di dalam gua itu, lalu turun kembali ke markas. Dan inilah ironi yang menyakitkan. Hanya beberapa jam setelah Madigan pergi, sesosok makhluk kurus merangkak masuk ke dalam gua Aladin. Itu Douglas Mawson. Mereka berselisih jalan. Mawson menemukan jeruk dan nanas yang ditinggalkan Madigan. Makanan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi alam belum selesai menyiksanya. Tepat saat Mawson mau turun ke markas, badai salju kembali menghantam. Mawson terkurung di dalam gua Aladin itu selama 1 minggu lagi. Dia cuma berjarak 8 km dari kasur yang hangat, tapi tidak bisa keluar. Selama 1 minggu itu, Mawson mendengar suara samar-samar kapal Aurora memberi sinyal. Hatinya hancur. Dia tahu kapal itu sedang bersiap pergi. Begitu badai reda, tanggal 8 Februari, dia lari terseok-seok menuruni bukit. Dan saat itulah dia melihat asap kapal di kejauhan. Kapal Aurora baru saja angkat jangkar, perlahan menjauh, menjadi titik kecil di garis cakrawala. Dia terlambat. Tapi Mawson tidak sendirian total. Di depan gubuk itu, berdiri 6 orang pria yang menatapnya dengan tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang sukarela mengorbankan tiket pulang mereka demi menunggu Mawson. Siapa mereka? Pertama, sang pemimpin tim penyelamat, Cecil Madigan. Seorang ahli meteorologi yang keras, disiplin, dan sangat religius. Meskipun sering berbeda pendapat dengan Mawson, Madigan menunda pertemuannya dengan tunangannya demi rasa hormat kepada ketuanya. Dialah yang menjaga mental tim tetap waras. Kedua, Robert Bage. Seorang astronom pendiam yang tangguh. Dia baru saja pulang dari perjalanan mautnya sendiri ke selatan yang menguras tenaga, tapi dia tetap memilih tinggal. Ketiga, Francis Bridgerton. Insinyur jenius yang bertanggung jawab atas mesin dan menghangatkan gubuk. Keempat, Alfred Hodgeman. Arsitek yang mendesain gubuk tempat mereka berlindung, seorang seniman berjiwa lembut. Dan yang paling krusial bagi nyawa Mawson adalah Dr. Archie McLean. Tanpa dia, Mawson pasti tewas. Dr. McLean lah yang merawat luka busuk di kaki Mawson, dan memberinya diet khusus bubur dan jeli selama berbulan-bulan sampai pencernaannya pulih. McLean adalah malaikat penyelamat fisik bagi Mawson. Dan yang terakhir, adalah Sidney Jeffries. Seorang ahli radio yang baru datang dengan kapal. Dia penuh semangat mengajukan diri menjadi sukarelawan agar bisa mengabarkan berita ditemukannya Mawson ke dunia luar.
Namun sayang, niat mulia Jeffries akan berakhir tragis. Mereka terkurung lagi di gubuk itu selama 1 tahun penuh menunggu kapal kembali. Dan horor baru muncul dari dalam gubuk. Sidney Jeffries, si operator radio tadi, mulai kehilangan akal sehatnya. Isolasi panjang di malam kutub membuat jiwanya retak. Jeffries menjadi paranoid. Dia menuduh teman-temannya ingin membunuhnya. Dia bahkan mengirim pesan radio palsu yang aneh ke dunia luar. Suasana di gubuk itu sangat mencekam. Di luar ada badai kematian, di dalam ada teman yang berubah menjadi musuh. Jeffries akhirnya diisolasi di pojok ruangan sampai musim dingin berakhir. Musim panas 1914 akhirnya tiba. Kapal Aurora kembali. Saat Mawson melangkah naik ke kapal, dia bukan lagi orang yang sama. Wajahnya tua, rambutnya memutih. Dia berhasil membawa pulang data sains yang luar biasa. Tapi Sidney Jeffries, begitu sampai di Australia, langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan tidak pernah sembuh. Mawson selamat dari es, selamat dari racun hati anjing, dan selamat dari kegilaan. Dia hidup sampai usia tua. Tapi dia tidak pernah melupakan Ninnis dan Mertz. Dalam setiap wawancara, dia selalu berkata bahwa dialah yang seharusnya mati, bukan mereka. Itulah harga mahal sebuah penjelajahan. Bukan hanya tentang menancapkan bendera, tapi tentang bagian jiwa yang tertinggal di sana, membeku selamanya. Douglas Mawson memang selamat. Dia kembali ke peradaban, dianugerahi gelar kebangsawanan, Sir, dan wajahnya bahkan diabadikan di mata uang $100 Australia. Dia menjadi legenda. Tapi, ada harga mahal yang harus dibayar. Seumur hidupnya, kemenangan itu selalu dibayangi oleh rasa bersalah, karena dialah satu-satunya yang berhasil pulang. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian. Jika kalian ada di posisi Mawson sendirian, kelaparan, dan kaki hancur di tengah badai, apakah kalian akan terus merangkak maju? Atau kalian akan memotong tali itu dan menyerah pada kedamaian abadi? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton episode True Story kali ini. Kalau kalian suka dengan deep dive kisah nyata seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.